Dendi. Aduh, Mas Dendi. Mas Dendi. Kasian banget ya. Darah loh mulutnya. Ya, makanya. Iya, karena kepiting tadi juga kali ya. Aduh. Ini air minum bersih kan ya? Iya, dia punya kan? Ah. Iya. Mas Dendi sadar? Enggak, cuma merasakan sakit aja. Sekarang baru Sakit. semuanya sakit. Iya. Apanya yang sakit? Di Mulut. sini, sama di sini. Karena tadi dicapit kepiting. Udah Mas. Terima kasih Mbak sudah datang ke rumah saya. Ya sama-sama Mas. Begini Mbak, pulang dari studio kemarin, saya merasakan masih ada gangguan. Tapi biasanya kalau mereka datang saya merasakan. Cuman kali ini saya nggak merasakan kehadiran mereka, cuman saya merasa kurang tidur aja belakangan hari ini. Oh jadi Mas nggak ngerasain adanya mereka, tapi Mas keganggu di tidurnya ya? Iya. Tunggu ya, kita minta Kasri untuk ambilin monitor. Kasri? Ya. Kak, aku minta tolong ambilin monitor ya, kita preview gambar yang lo kamera kemarin. Oh yang semalam itu ya? Iya. Oke, aku Tolong siapin dulu ya. Kak. Nah. Nanti kita lihat ya Mas, nanti Oke. saya juga bisa ngeliat di kamar Mas itu ada apa. Ya. Mas Dendi di rumah ini tinggal sama siapa ya? Kebetulan saya di sini sama ibu saya yang sedang sakit. Oh, ibunya lagi sakit. Udah, Kak. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngeliat hasil dari camlog kemarin. Saya mau lihat apakah ada eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di kamar Mas Dendi. Ini Mas Dendi pas tidur itu nggak tenang ya? Nggak tenang, saya nggak bisa tidur. Belakangan hari ini saya nggak bisa tidur. Ini dari awal aja aku ngeliat si sosok tuyul itu udah ada ya pemirsa. Dia kayak loncat-loncatan di atas kasur. Tapi Mas Dendi serius nggak ngerasain apa-apa? Nggak merasakan apa-apa. Nggak ngerasain ada apapun itu. Terus soalnya Mas Dendinya bangun loh duduk. Dari tidur dia duduk. Ini Mas Dendi nggak ngerasain apa-apa juga pas duduk? Nggak merasakan apa-apa, cuman saya merasakan nggak tenang aja gitu ketika tidur. Ini tapi tuyulnya ini masih ngebelakangin ke kamera lo kayak pemirsa. Jadi aku nggak ngelihat, cuma ngelihat kepala gedenya di belakang dan dia loncat-loncatan di kasur. Tapi sekarang dia turun. Nah ini yang aku lihat sosok tuyulnya. Nih, sekarang pindah tuh Mas ke sini. Tapi masih aku nggak ngelihat mukanya. Satu. Itu juga tuh, dua. Di pojokannya Mbak? Iya. Mas ngerasain nggak? Enggak sih Mbak, nggak pernah merasakan sekarang. Soalnya ini Mas Dendinya dari tadi tidur duduk. Si tuyul itu kayak ngajak main Mas Dendi ya. Saya kesulitan untuk tidur belakangan hari ini. Oke. Nggak tenang aja bawaannya. Auranya juga ternyata malah makin gelap ya di kamarnya aku lihat. Nah ini tuyulnya lagi kayak main-main. Dia ngeliat. Loh, kok ini bergerak? Oke pemirsa, ini ada mainan, salah satu mainan yang bergerak. Itu pas tadi tuyulnya kayak duduk di atas itu. Kok ini juga yang di atas bergerak juga? Iya. Nah pemirsa, ini si sosok tuyul ini mulai menunjukkan eksistensinya ketika Mas Dendi keluar dari kamar. Tapi Mas Dendi nggak sadar ini kalau ada yang gerak di kamar. Nggak sadar saya. Tuyul-tuyul kayak kesenangan ya di kamar itu. Di sana. Mas Dendi, saya boleh lihat kamarnya? Oh boleh, kamar saya di atas. Di atas, boleh tunjukin saya Boleh. jalannya? Silakan Mbak. Iya. Yang sebelah mana Mas? Sebelah sini Mbak. Silakan masuk. Oke. Pemirsa, ini bisa dilihat dengan jelas. Kamar Mas Dendi ini bener-bener masih sama kayak apa yang tadi kita lihat di monitor. Banyak banget mainan yang berserakan di mana-mana. Sampai ya botol-botol, boneka-boneka. Mas Dendi emang nggak pernah dirapiin ya? Nggak pernah Mbak, memang dari awal semula memang seperti ini.
takutnya kalau saya beresin mereka marah sama saya. Apa gara-gara barang-barang ini mereka masih ada di sini? Iya, ini ada bekas jejak-jejak langkah atau kaki dari si sosok tuyul-tuyul itu di dekat boneka yang sempat bergerak di sini. Ini banyak banget sih. Mereka jadi kayak tadi tuh loncat-loncatan, main lari-larian sekeliling sini. Karena mereka nyaman kali ya, dapat banyak mainan dari Mas Dendi. Apa gara-gara saya ibu jadi sakit? Ibu, Mas. Ini bukannya ini nanti barangnya saya bawa. Ya nanti juga saya cek ya Mas, Ibu Mas. Soalnya takutnya ada hubungannya juga sama hal-hal gaib seperti ini. Kalau boleh tahu, Ibu Mas ini ada di mana ya? Ada di bawah. Di bawah. Saya boleh lihat, Mas? Boleh. Udah lama Mas ibunya sakit? Udah 1 tahun, Mbak. Hampir 1 tahun ibu saya sakit. Ini Mbak, kamar ibu saya. Saya boleh masuk ya Mas? Boleh. Kenapa Mbak? Mas Dendi, pemirsa, yang saya lihat ada sesosok tuyul bermuka sangat amat seram dan dia sedang menghisap ibu Mas Dendi. Iya, Mas Dendi. Hei, ngapain kalian di sini? Mas Dendi. Pergi kalian. Tenang ya. Saya lagi minta tolong sama Mbak ini untuk mengusir makhluk itu di sini. Makhluk itu ada di sini. Ada di sini. Iya. Tenang ya Bu, biar nanti saya bisa jelasin. Tapi Mas Dendi secara nggak langsung Mas Dendi itu menumbalkan ibu Mas Dendi sendiri ke sosok tuyul yang ada di sini. Enggak Mbak, saya nggak kayak gitu perjanjiannya sama yang saya datengin. Perjanjiannya itu saya menumbalkan sepupu saya, bukan keluarga saya. Dendi, apa maksudnya ini? Maaf ya Bu, nanti bisa saya jelaskan. Saya lagi minta tolong sama Mbak ini. Oke, sekarang Mas tenang aja. Soalnya yang aku lihat, emang si sosok tuyul ini menghisap darah yang ada di tubuh ibu Mas Dendi. Itu kenapa ibu Mas Dendi bisa sakit dan tubuhnya semakin kurus. Maaf ya Bu, selama ini saya nggak menjelaskan sama Ibu. Ya udah, Mas Dendi tenang aja, biar saya yang ngurus tuyul ini. Kamu turun dari atas sekarang. Kamu mau saya pulangin secara baik-baik atau seperti apa? Mas Dendi. Ya. Saya ngelihat ada sebuah kotak di dalam sini. Boleh bantu saya buka, Mas Dendi? Boleh Mbak. Mas Dendi nyimpen sesuatu ya? Iya sih. Tapi ini dari Ya udah, pertama tolong dibuka. Oh, iya. Cepet Mas. Kamu diam ya di atas sana. Ini Mas Dendi kan yang naruh di lemari ini tanpa sepengetahuan ibu Mas Dendi? Aduh, iya Mbak, saya lupa. Karena ini barang pertama saya. Saya sengaja letakkannya di sini. Saya lupa tentang barang ini, Mbak. Oke, pemirsa, yang aku lihat boneka yang ada di sini merupakan rumah dari sosok tuyul yang bermuka seram yang ada di atas itu. Itu kenapa dia ada di sini dan itu sosok itu yang tadi menghisap ibunya Mas Dendi. Jadi tenang aja, ini biar dia saya masukin lagi ke rumah. Ini kan rumah kamu. Sekarang saya minta kamu masuk ke sini. Sekarang dia malah ngeledek dan ngetawain kita. Kamu nggak bisa ya diomongin baik-baik? Masuk ke rumah ini. Masuk ke rumah ini.
pemirsa, ini karena si sosok itu nggak mau masuk, akhirnya saya ngelempar rumah itu biar si sosok itu masuk. Dan sekarang dia udah masuk. Tuh, lihat. Gerakan tadi bonekanya? Gerak. Gerakan? Gerak sendiri. Iya. Itu si sosok tuyul yang bermuka seram itu udah masuk di situ, pemirsa. Kak Sri. Ya. Kak Sri, aku minta tolong untuk sita boneka ini ya, Kak. Nah, ini salah satu boneka yang berbahaya juga atau auranya paling besar gitu. Digabung sama yang tadi di atas ya. Main sama mainan. Iya. Tolong ya, Kak, diambil. Oke, pemirsa. Setelah ini boneka dan semua barang-barang yang tadi disita akan saya buang jauh-jauh biar mereka nggak akan balik lagi ke rumah sini dan ngeganggu Mas Dendi dan keluarganya. Nah, sekarang Mas Dendi tenang aja. Yang penting Mas Dendi udah tahu efeknya seperti apa. Jangan diulangin lagi semua perbuatan yang udah Mas Dendi lakuin. Apalagi bikin perjanjian sama makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Layo. Iya, sama-sama. Yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Usi dan Dendi. Usi tadi menggunakan rambut sambungan dari sumber yang tidak jelas yang jadinya membuat dia malah diikuti sosok gaib yang merupakan pemilik rambut sambungannya. Bahkan tadi Roy juga sempat melakukan penelusuran lintas dimensi dan dia menemukan ada sosok perempuan yang akhirnya begitu Roy kembali ada rambut yang keluar dari dalam mulutnya. Lalu kemudian Dendi melakukan pesugihan tuyul di mana tadi sang tuyul juga menguasai badan Dendi dan akhirnya membuat kekacauan di sini. Gimana tanggapan kamu Roy, Usi dan Dendi? Usi dan Dendi ya, Dendi yang menyeramkan, Usi kasihan. Usi itu adalah sosok korban yang nggak tahu apa-apa, pandangannya kosong, dia nggak tahu juga harus mau hair extension di mana, nggak tahu lokasinya. Berbeda dengan Dendi, Dendi penuh niat dengan niat yang bukan niat jahat ya, niat untuk instan money gitu, instan untuk cari yang aneh-aneh gitu ya deh cara pokoknya. muda akhirnya malah menggunakan tuyul. Iya, malah gunain tuyul, berbeda lah, dua karakter yang berbeda. Saya lebih serem takutnya sama Dendi, kalau Usi kasihan. Dan tadi Dendi juga dia cerita minta tumbal. Jadi melihara tuyul tuh sebenarnya ada tumbal pasti yang harus korbanin ya. Kamu tanggapannya gimana Natalie? Ya hampir sama sih sebenarnya kayak Roy, kalau kayak Usi gitu kan aku juga pernah mengalami itu, kita sebagai korban sih sebenarnya ya kan. Dan kalau Dendi no comment, itu serem banget. Aku baru kali ini benar-benar ngelihat seseorang yang mungkin dirasuki tuyul dan berulah benar-benar selayaknya tuyul tersebut. Anak kecil Gitu ya. Dan menyeramkan sekali. Tapi dia suka loh sama kamu tadi. Iya. Nggak akan ngikutin kan Roy? Nggak akan ya. Okay. Pasti ya. Pasti. Ya udah, Roy udah bilang pasti udah nggak diikutin. Nanti aku callin Roy nih kalau sampai diikutin. Baik, Natalie Haman terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Iya. Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan pencerahan yang malam hari. Terima kasih. Pemirsa, hidup adalah sebuah perjuangan yang butuh kesabaran untuk meraih kemenangan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.